Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Ejal Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai tanaman kangkung ya. Dimana tanaman kangkung ini pertumbuhannya agak sedikit melambat ya. Kami update pertumbuhannya agak sedikit melambat dan kondisinya agak menguning. Dimana kondisi menguning ini biasanya sepengalaman kami dipengaruhi karena satu, meminta kebutuhan pupuk suplai, yang kedua yaitu kekeringan. Nah, kemarin di lahan kami itu sudah 4 hari mengalami kekeringan, dan hari berikutnya itu sudah hujan 1 kali. Itu kondisinya tanaman semacam ini, dan di sisi lain tanaman juga sudah waktunya memupuk. Pada akhirnya tanaman yang mengalami hal semacam itu kondisinya akan menguning. Untuk tanaman kangkung ya, kondisinya akan menguning. Kalau tanaman lainnya nanti bisa responnya berbeda-beda, ada yang layu bahkan mati. Dan di kangkung ini itu kondisinya responnya ditandai untuk awal-awalnya sebelum mati mereka menguning. Dan ketika menguning semacam ini, solusi yang kita berikan ya itu hanyalah pemberian air dan diberikan pupuk yang unsurnya mendukung tumbuhan itu bisa tumbuh dengan hijau. Unsur N, nitrogen ya. Nitrogen bisa diberikan pada pupuk organik maupun pupuk kimia. Dan ini adalah kondisi di mana tanaman kemarin sudah kami pupuk. Kondisinya agak membaik ya, lebih menghijau. Dan ini kita tunggu dulu pertumbuhan dan perkembangannya, karena kemarin pada saat kering itu kami kesulitan mencari air ya. Jadi kami seadanya sajalah memanfaatkan air ya, minimal cuma saya pupuk. Dan ini lihat nantinya pertumbuhan dan perkembangannya bagaimana ya si tanaman kangkung ini. Dan kan kawan, saya peringatkan untuk penanaman kangkung yang pertama kalinya itu kelemahannya yaitu di sini kan kawan. Ini ada yang namanya rumput. Nah, rumput ini cukup menguras sekali ya. Pupuk yang diberikan kepada tanaman budidaya ini cukup menguras, karena mereka juga menyerap unsur yang sama ya saat masa pertumbuhan si rumput ini. Unsur yang diserap sama unsur nitrogen, sehingga kalau tumbuh rumput kayak gini, ini yang menjadikan sebuah permasalahan tanamannya tidak bisa maksimal dalam menyerap pupuk. Dan di sisi lain tanaman kayak gini juga menghambat pertumbuhan karena penyerapan tanaman tidak maksimal. Di sisi lain ini kan tanaman yang kayak gini itu rumputnya itu nanti mempersulit kita dalam memanennya kan kawan. Karena kalau kayak gini biasanya pencabutannya agak lebih membutuhkan tenaga agar akar-akar yang ada di tanaman kangkung ini bisa tercabut hingga kondisinya terbawa lah, semacam itu, terbawa dan sesuai apa yang diinginkan konsumen. Itu kesulitannya di situ. Untuk pemanenannya agak lebih berat kan kawan. Tapi pemanenan yang agak lebih berat biasanya kalau untuk tanaman kangkung kayak gini itu nantinya memiliki keuntungannya adalah tanahnya jauh lebih gembur dibandingkan yang pertama kali ya. Kalau kita mengolah pertama kali kan masih perongkol-perongkolan ya, masih granul lah semacam itu ya, besar-besar. Nah, itu nanti kalau sudah ditanami kangkung, sudah dipanen ya untuk pertama kalinya, itu biasanya tanahnya jauh lebih mengecil dan lebih gembur lah, semacam itu. Jadi bentuk granulnya itu tidak besar, akan tapi lebih kecil ya. Dan itu sesuai dan cocok banget dengan si kangkung ini.
Dan ini ya kan rumput ini kalau kawan-kawan bisa memanfaatkannya, ini bisa digunakan sebagai pupuk organik. Dan jika kalau kawan-kawan semisal istilahnya sudah kecukupan pupuk ya, ini mau tidak dimanfaatkan, saya saranin ini dibersihkan dengan kawan ya. Setelah panen nantinya rumput ini dibersihkan, karena kalau tidak dibersihkan nantinya akan tumbuh dan mengganggu si tanaman yang dibudidayakan semacam itu. Dan ini masih kita tunggu pertumbuhan dan perkembangan si tanaman kangkung, karena kemarin tidak hujan 4 hari, lambat banget kan kawan. Dan oh ya, karakteristik kangkung ini itu membutuhkan air yang cukup banyak ya. Karakteristiknya semacam itu. Kalau kan memberikan air yang cukup banyak, pertumbuhannya saya yakin cepat. Bahkan di penggunaan pupuk organik yang digunakan untuk budidaya tanaman kangkung itu disaranin airnya malah lebih banyak ya, atau alias kondisi medianya lembab ya. Karena dengan kondisi media yang lembab itu biasanya ya usia 1 minggu 2 minggu ya, yang perlakuan secara organik itu kondisi warna daunnya, batangnya kayak gini. Nanti setelah 2 minggu bisa hijau-hijau kayak gini kan kawan, dan ketinggiannya itu jauh lebih tinggi ya dibandingkan ini, itu lebih tinggi semacam itu, lebih cepat lah pertumbuhannya semacam itu. Dan oke kan itu dulu pengalaman kami mengenai budidaya tanaman kangkung ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like, komen, serta subscribe, dan selalu doakan kami agar kami bisa mendapatkan hasil yang melimpah, berkah, dan bisa mensejahterakan lingkungan sekitar. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.